Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Menurut apa yang dikatakan oleh Suyun padanya, 8 dari 10 legiun Masroh Starlo telah mencapai perbatasan barat di bawah perintah Putri Ciu Ciu. Wo Yuhao berpikir dalam hati, mereka seharusnya berada jauh di depan orang lain, karena tentara normal hanya akan dibantai jika mereka melawan alat jiwa. Tapi bisakah Masroh Kekaisaran Starlo menerobos perbatasan Kekaisaran Ryu? Wo Yuhao masih berpikir untuk dirinya sendiri ketika sebuah tempat di pegunungan Mingdo di depan tiba-tiba bersinar dan bercak-bercak besar cahaya berkedap-kedip lagi dan lagi. Apa? Pertempuran sudah dimulai? Wo Yuhao merenung dengan tenang sebelum mengambil langkahnya sekali lagi. Dia tidak terbang langsung ke tempat pertempuran terjadi, sebaliknya mengambil jalan memutar dan melanjutkan menuju tepi medan perang. Wo Yuhao tidak yakin berapa banyak kekuatan yang telah diinvestasikan kedua belah pihak dalam pertempuran sekuat ini, yang mungkin akan diperlakukan sebagai musuh oleh kedua pasukan jika dia berani maju ke depan dan ditemukan. Kilatan menjadi semakin jelas saat dia mendekat. Selain itu, sebagian besar dari kilatan-kilatan itu berkedip-kedip di langit, dan cahaya-cahaya yang kuat dilepaskan secara terus-menerus ketika sinar cahaya mengalir dan beredar di langit. Wo Yuhao tiba di tujuannya dalam 15 menit. Dia dengan hati-hati menjangkau dengan deteksi spiritualnya, menyapu ke arah medan perang. Bagian paling penting instan dari pertempuran itu terjadi di langit. Sinar yang tak terhitung jumlahnya dari sinar jiwa dan meriam jiwa melenggang ke kiri dan ke kanan di udara, dan sebagian besar badai energi menyapu langit. Wo Yuhao bisa menjangkau dengan deteksi spiritualnya dan hanya mengamati pertempuran dari jauh. Kalau tidak, ia beresiko terkoyak. Pertempuran ini jelas merupakan satu di antara ribuan Masroh dan Istru Jiwa. Ini mewakili kekuatan terkuat dan paling top di seluruh benua. Wo Yuhao terus mengamati dari kejauhan saat dia dengan hati-hati mendekati pegunungan Mingdo dari satu sisi. Mata takdirnya sepenuhnya dibuka untuk mengurangi gangguan yang ditimbulkan oleh undulasi kekuatan jiwa yang kuat. Ketakjuban secara bertahap muncul di mata Wo Yuhao. Pertahanan Kekaisaran Ryu telah mereka sebar di pegunungan Mingdo. Kekaisaran Ryu sebenarnya telah menyiapkan begitu banyak alat jiwa di pegunungan Mingdo. Mungkin ada lebih banyak alat jiwa di pegunungan Mingdo daripada setiap alat jiwa tunggal dalam 3 kekaisaran asli benua Doulo yang digabungkan. Wo Yuhao merasa beruntung. Jika dia tidak memicu ledakan di gudang besar itu, mungkin akan ada 2 kali lebih banyak alat jiwa di sini hari ini. Pertahanan Kekaisaran Ryu sangat ketat, tetapi strategi dan taktik pertempuran Starlo juga sangat hebat. Kekaisaran Starlo telah mengirim setidaknya 5.000 Master Roh, tetapi ada kurang dari 500 orang yang berpartisipasi dalam serangan ini. Namun bahkan yang paling lemah darinya adalah seorang sage jiwa 7 cincin. 500 sage jiwa. Kekuatan menakutkan macam apa itu? Jika pertempuran ini adalah 1 lawan 1, bahkan jika ada 3 kali lebih banyak instru jiwa kelas 7 di area tertentu, para instru jiwa itu tidak akan cocok untuk melawan seorang sage jiwa 7 cincin. Wo Yuhao tidak perlu menebak bahwa Adipati Harma Putih dan Putri Ciu Ciu telah menemukan dari serangan mereka bahwa dugaan Dailuori benar. Kekaisaran Starlo tidak mengirim pasukan ke perbatasan Starlo dan hanya mengambil pegunungan Mingdo yang kemudian mereka bangun kembali menjadi benteng pertahanan. Dalam hal itu, karena Kekaisaran Ryu telah membuat langkah mereka. Apa target utama mereka? Tidak ada pertanyaan lain bahwa Kekaisaran Ryu pasti sedang menuju ke Kekaisaran Tianhun. Setelah beberapa waktu, pemboman dari meriam jiwa dan sinar jiwa yang ditembakkan dari pegunungan Mingdo secara bertahap mulai melemah. Setelah sekian lama, Kekaisaran Ryu telah mengkonsumsi botol susu dalam jumlah yang tak terhitung jumlahnya, dan instru jiwa mereka telah mengkonsumsi terlalu banyak kekuatan jiwa. Kekaisaran Starlo secara alami menyadari bahwa pertahanan Kekaisaran Ryu mulai melemah dan mereka
mulai mendorong maju secara bertahap untuk memberi lebih banyak tekanan pada lawan mereka. Kekaisaran Starlo tampaknya telah berada di atas angin sepenuhnya. Namun Huo Yuhao masih mengamati pertempuran dari jauh. Ketika dia tiba-tiba merasa sedikit tertekan, dia terus merasakan bahwa ada sesuatu yang salah dan dia bahkan merasa sensasi samar. Apakah firasatku salah? Sepertinya Kekaisaran Ryu tidak memiliki kekuatan yang tersisa untuk terus melawan, dan cahaya yang kuat mulai berkedip-kedip di bawah Mas Roh tingkat atas Starlo. Kekaisaran Ryu hampir tidak memiliki kesempatan untuk mengubah gelombang pertempuran. Ketika itu terjadi, Huo Yuhao masih merenungkan semuanya ketika dia tiba-tiba mendengus dan jatuh dari langit. Ketakutan yang tak terlukiskan menjalari tubuhnya dalam sekejap. Deteksi spiritualnya yang telah dia lepaskan hancur, dan dia merasa seolah-olah seluruh dunia dimusnahkan pada saat itu. Dia buru-buru mengaktifkan kekuatan jiwanya untuk mengendalikan tubuhnya, tetapi terornya membuatnya bergetar tak terkendali. Ini, apa ini? Dia pernah merasakan aura kiamat seperti ini sebelumnya, ketika Dewa Binatang Ditian meletus dalam kemarahan yang tak terkendali di atas kota Shrek saat dia bersiap untuk memusnahkan kota Shrek berapapun biayanya. Tapi saat itu pada akhirnya kekuatan Ditian tidak dirilis. Aura menakutkan ini yang tiba-tiba muncul pada saat ini menyebar dengan cepat. Sinar cahaya putih meledak dari salah satu puncak tinggi pegunungan Mingdo tanpa peringatan sama sekali. Pilar putih ini setebal tangki air tetapi tidak terasa atau tampak sangat kuat sama sekali. Warnanya putih mengerikan dan berubah menjadi pilar beberapa ribu meter muncul di langit dan menyapu ke arah luar. Cahaya macam apa ini? Waktu sendiri tampaknya membeku pada saat pilar ini muncul dan semua ruang diiris kemanapun itu melintas. Namun, fenomena khas yang akan terjadi ketika udara terkoyak, di mana kekuatan hisap yang sangat besar muncul, tidak terjadi. Rasanya seolah-olah ruang di dunia lain telah benar-benar beku dan terintimidasi oleh pilar ini. Itu terlalu cepat, ke titik di mana tidak ada yang punya waktu untuk bereaksi. Mas Roh tingkat atas yang menekan pegunungan Mingdo jauh lebih kompak dari sebelumnya dan pilar putih ini menyapu kekosongan. Setelah pilar putih ini menyapu mereka, perasaan pertama yang dirasakan semua orang adalah kekosongan. Sama seperti sepotong kain yang menyapu langit, semua kehidupan tersapu kemanapun itu berlalu. Ada lebih dari 500 Mas Roh yang setidaknya sage jiwa 7 cincin di sana. Mereka telah melepaskan jiwa bela diri mereka, dan banyak dari mereka bahkan bersiap untuk melepaskan keterampilan jiwa terkuat. Namun, lebih dari 200 dari mereka terbunuh saat sinar cahaya putih ini menyapu. Tidak ada jejak mereka yang tertinggal. Huo Yuhao membuka mulutnya. Dia tidak menyangka perasaan tak menyenangkan itu mendahului bencana yang begitu mengerikan. Apa? Sinar cahaya putih yang menyala sebelum menghilang? Itu sangat menakutkan. Itu sangat menakutkan sehingga Huo Yuhao tidak dapat bereaksi pada waktunya. Bahkan dengan kekuatan spiritualnya yang hebat, dia akan berakhir dalam kondisi yang sama dengan para sage jiwa 7 cincin itu. Jika sinar cahaya putih itu menyapu ke arahnya, dia tidak akan bisa bereaksi pada waktunya dan akan dilenyapkan begitu saja. Bukan hanya itu, tetapi sinar cahaya dan peluru mendalam jiwa yang telah redup sebelumnya sekarang dilepaskan dengan daya tembak yang lebih besar dari sebelumnya. Itu dengan ganas menyerang para Mas Roh tingkat tinggi dari Kekaisaran Starlo yang semuanya tertegun saat ini. Seketika, Legiun Mas Roh 500 orang runtuh dan mereka semua melarikan diri dengan panik. Langit segera dibersihkan. Huo Yuhao tidak mengharapkan ini. Dia hanya mengamati situasi di pegunungan Mingdo. Adapun Starlo, mereka kemungkinan berada dalam situasi yang lebih buruk. Kekaisaran Starlo telah ditipu sekali lagi. Peluru merem jiwa dan sinar jiwa telah melemah 2 kali sebelumnya. Tetapi itu semua adalah bagian dari taktik untuk mengelabui Kekaisaran Starlo. Starlo tidak memiliki pengalaman melawan istri jiwa. Mereka tidak memiliki kesempatan atau pengalaman dalam melawan benteng pertahanan yang sepenuhnya dibentuk menggunakan alat jiwa. Setelah ditarik, lebih dari 2/5 dari pasukan Mas Roh terkuat dari Starlo dihancurkan oleh serangan dari alat jiwa transenden lawan mereka. Ini adalah pukulan besar bagi Kekaisaran Starlo. Demikianlah
kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.